seorang makmum, berarti pasti dia punya imam. Dia kok lupa tidak baca tasyahud awal, itu gimana? Dan ternyata bahasa tasawuf salah satu sunnah abad. Itu gimana, itu sunnah sujud sahwi enggak? Lah itu apa? Tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, lalu gimana sujud sahwinya? Itu udah ditanggung oleh imam. Umpamanya gini, kita rakaat sholat maghrib atau sholat isya atau sholat asar. Tasawuf awal, mestinya dia tasawuf awal baca at-tahiyatul mubarakatuh. Ini mah dia apa? Diam atau bacanya seperti disangkanya tasawuf julus bena sajdatain rabbi warhamni wajburni. Habis itu sebenarnya itu adalah tasyahud awal. Akhirnya apa? Tahu-tahu imam berdiri. Pas berdiri, ini tuh benar. Rakaat kedua mestinya saya baca tahiyat. Kok ini tidak baca? Ini gimana itu? Maka tasawufnya ditanggung oleh imam. Itu kan dengan catatan bila mana imam yang siap menanggung kekurangan makmum. Ada imam yang tidak bisa menanggung, ada seperti imamnya umi itu tidak mampu menanggung bacaan makmum, atau imamnya dia bawa najis, atau imamnya dia sebenarnya dia tidak punya wudu, tidak sadar bahwa dia itu tadi udah batal maghrib itu, disangkanya punya wudu saja. Pas akhirnya dia jadi imam sholat isya. Posisinya seperti itu, makmum tertinggal baca tasawuf. Habis beres salat, tadi tuh saya tuh masih tidak punya wudu tadi tuh. Tidak punya wudu sholat tuh. Lah itu imamnya tidak bisa menanggung tasawuf makmum tadi. Ya nanti ya beda hukumnya. Lah bila mana imamnya mampu menanggung kelupaan daripada makmum, maka makmumnya dapat pahala tasawuf enggak? Ya dapat. Penuh, tidak dikurangi sedikit pun. Sebagaimana yang namanya kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu kan disunahkan kita keras. Disunahkan bacanya keras. Nah karena posisinya makmum, dia akhirnya bacanya pelan. Gimana kesunahan jahar itu? Tetap dapat dengan dilakukan oleh imam. Maka kesunahan jaharnya ditanggung oleh imam. Tetap kita dapat pahala jahar itu. Nah, itu pun bila imamnya ahli menanggung. Nah, begitupun surat. Artinya kalau di rakaat pertama, kedua kita kan sunnah baca surat. Nah, karena posisinya makmum, pas baca suratnya sehabis imam baca Fatihahnya sehabis imam baca Fatihah, imam waladhdallin amin, kita baca Fatihah. Nah, beres baca Fatihah, kita beres, imam belum selesai baca surat, tetap kita tidak disunahkan baca surat, mendengarkan baca suratnya imam. Lalu kita dapat pahala suratnya, sedangkan rakaat pertama atau kedua tetap dapat penuh. Gitu tuh, tetap dapat penuh. Sebab baca surat kita ditanggung oleh imam. Jadi enaknya mau seperti itu, nggak kerja tapi tetap dapat gaji dan bayaran. Cuma yang penting imamnya ahli gitu. Lah yang kalau imamnya nggak ahli mah ya susah. Iya. Imamnya ahli. Jadi walaupun kita tidak baca surat, dapat pahala surat. Kita tidak jahar, dapat pahala jahar. Tidak baca tasawuf awal, dapat pahala tasawuf awal. Tidak baca kunut pun kita dapat pahala kunut. Itu makmum penuh, itu tidak dikurangi. Tapi dengan catatan imamnya ahli. Nah kalau imamnya tidak ahli, imamnya umi, atau imamnya dia sebenarnya dia tuh punya hadas, atau dia membawa najis yang baru mau umpamanya, ya baru mau bukan berarti bawa bangkai tikus di kantong, bukan seperti itu. Nah, seperti
seperti dia apa? Ada lalat, bahkan semut. Di kantong ada bangkai semut, itu kita sholat tidak sah. Walaupun cuma bangkai semut, sholatnya tidak salah. Kalau ada bangkai semut, dia ngantongin bangkai semut, itu berarti dia bukan ahli dalam menanggung makmum, bacaan jaharnya, kunutnya, tasawuf awalnya, suratnya itu tidak menanggung. Gitu. Lah kalau seperti itu gimana? Apalagi tahun syahwan baik itu lupa, apalagi sengaja tidak bisa menanggung. Jadi kalau dia ingat badal sholatnya anokana muhdisa, kita jadi imam disangkanya masih punya wudhu. Akhirnya apa, sholat isya langsung pas beres sholat isya, aduh saya itu tadi tuh udah batal, ini mah jadi imam gimana itu? Atau apa, pas buka baju atau kopiah di atasnya ini ada bangkai semut, maka berarti kan apa? Dia posisinya sebenarnya tidak dalam sholat. Waktu sholat itu dalam sholat. Dan umpamanya dalam sholatnya itu banyak yang ditanggung, dia banyak menanggung tanggungan makmum. Maka apa, wajib dia tahu tentang kondisi. Tadi sholat itu saya itu bawa najis, atau tadi sholat itu saya itu ternyata punya hadas, wajib memberitahu itu. Yajibu alaihi ayyu'allimahu bihali, tentang kondisinya liyuida, supaya yang tadi sholat mengulangi sholatnya. Cara kanan. Supaya itu dia mengulangi sholatnya. Ingkana qad sallama wa qala al-faslu. Bila mana dia udah salam dan udah lama, artinya udah lama lah dia salam itu, udah mana-mana terpas nyampe itu. Waduh, jadi umpamanya kemarin saya jadi imam itu tidak sah sholatnya sebab saya tidak wudhu. Nah, jadi ulangin lagi sholatnya ya. Atau kita tadi pakaiannya ternyata ini tuh saya tidak sadar bahwa ini adalah sarung najis, lupa bahwa ini sarung itu kena najis tuh. Jadi ulangin lagi sholatnya ya. Gitu. Itu kalau dia tidak memberitahu ya dosa. Gitu. Wa illa yati bi rakaatin faqad wa yajudu lisyawi. Lah umpamanya dia sebelum salam nih, pas pada rakaat itu, aduh belum salam, aduh saya tuh tadi ini sarung itu najis, ya udah dia langsung berdiri, saya sholat tidak sah, ini saya sarungnya kena najis. Dan itu tidak mengulangi, makmum itu tidak mengulangi sholatnya, cuma dia menambahkan wa ila yati birokaatin fatwa yang judulis sahwi, lalu makmum sujud sahwi. Itu banyak tafsirannya ini tuh, jadi bisa masuk ini. Udahlah. Jadi bila mana ada makmum dia lupa kunut, atau sengaja atau tidak sengaja lah, atau dia tidak baca tasawuf awal, tidak jahar dalam mestinya sholat itu jahar, tidak baca surat, itu semuanya ditanggung oleh imam dan tidak dikurangin pahalanya, tetap dapat. Itu pun dengan catatan imamnya ahlan litahammul, ya, ahli dalam menanggung kekurangan makmum tadi. Tapi kalau dia tidak, maka tidak bisa menanggung, tidak bisa menolak. Siapa sih imam yang bisa menanggung? Ya berarti imamnya tetap memenuhi syarat-syarat rukun, syarat rukun sholat, dan dia memang tidak umi gitu. Nah, imam yang tidak bisa menanggung seperti dia umi, tidak fasih dalam bacaan, atau dia dalam keadaan punya hadas, atau dia membawa najis, maka tidak bisa menanggung. Ya. Wa idza dona al-masbuq salat imam faqama summa dhuhara anhu lam salim tayyana alai al-julus. Walau pada salam imam wala takun niyatu mufaraqah wala sabili ana syawara fa qudrala. Ini ada kasus umpamanya. Idza dona al-masbuq salat al-imam. Kita tertinggal 1 rakaat dengan imam umpamanya. Akhirnya kita sholat ada baca assalamualaikum. Sebenarnya bukan imam itu yang salam itu. Siapa? Akhirnya disangka imam udah salam. Akhirnya dia kan berdiri. Nah,
dia berdiri. Pas berdiri, lah imam belum salam, ya udah wajib duduk lagi. Ayyan ali ajul. Walaupun posisinya gitu, walaupun posisinya ternyata imam yang aslinya udah salam. Jadi gini, kita tertinggal 1 rakaat, ada imam salam, ada suara salam, akhirnya dia berdiri. Pas berdiri, ternyata itu bukan imam yang salam itu, maka dia harus duduk lagi. Umpamanya pas dia berdiri ada salam lagi, salamnya dia tidak anggap bahwa itu salamnya imam. Lah akhirnya kamu tadi waktu berdiri itu bukan salamnya imam kamu, itu salamnya orang lain. Tetap walaupun imamnya udah salam tetap harus duduk lagi. Walaupun kenyataannya imamnya sendiri udah salam sebab waktu posisi berdiri bukan salamnya imamnya, bukan salamnya imamnya. Tetap gitu. Walau pada salam imam, wala tarquniyatu mufaraqah wala sujuda wala sujuda alaih. Dan umpamanya, udahlah saya niat mufaraqah aja, ya tidak bisa itu. Dengan dia posisinya berdiri karena menganggap imam itu salam, ternyata imam belum salam, niat mufaraqah aja, itu tidak bisa. Wala tanfa'u niyatu mufaraqah wala sujuda alaih li anna sawa wa qaladan. Lalu dia sunnah sujud sawi enggak? Tidak sunnah sujud sawi. Kenapa? Sebab dia melakukan kesalahan itu posisinya masih jadi makmum. Jadi makmum. Halaqah khutbah. Walau donna al-ma'mum salat imami fasalama fabana khilama ada salam badah wala sujuda alaihi anasa qada khutbah. Lah umpamanya tadi kan dia masbuk ya. Masbuk, imam dianggap imam salam, akhirnya dia berdiri, ternyata imam belum salam, maka wajib dia duduk kembali. Lah ini mah tidak masbuk. Dia tuh dari awal mengikuti imam. Disangkanya imam salam. Assalamualaikum. Akhirnya dia salah. Pas salam kedua, lah imam masih belum salam. Gimana itu solusinya? Ada assalam ba'dahu. Ya udah posisinya dia duduk lagi. Nanti imam salam dia baru salam lagi. Seperti salamnya 4 kali gitu. 4 kali. Itu kalau dia salam ternyata imam belum salam. Ya kalau dia sengaja salam sendiri imam belum salam ya batal. Ini mah dia menyangka imam udah salam. Assalamualaikum. Nyatanya imam enggak istighfar, enggak wiridan ini. Nyatanya belum, baru assalamualaikum. Lah ya udah kita salam lagi itu. Kita salam lagi. Wajib. Ada ahli salam ada wala sujud adalah tidak disunahkan sujud sahwi. Walaupun kenyataannya dia melakukan sesuatu yang batal bila sengaja. Tapi karena posisinya halaqah khutbah, dia posisinya jadi makmum, maka tidak tidak batal dia melakukan itu dan juga tidak disunahkan sujud sahwi. Li anna sahwahu li annahu sahwun halaqah khutbah. Udah. Wa idza rafa'a al-ma'mum rasahu min as-sajdatil ula donan anal imam rafa'a wa ata bisalisa donan anal imam fiha summa bana anal imam min ula lam yusab lil ma'mum julusa baina sajdatil sajdatil rafa'a. Nah ini kasusnya gini. Ada imam dan makmum. Imam sujud yang pertama. Sujud pertamanya lama imamnya itu. Makmum sujud. Akhirnya apa? Imam masih sujud pertama, dia bangun. Allahu Akbar. Nyatanya aduh imam udah sujud yang disangkanya. Padahal imam yang masih dia sujud lagi. Jadi imam sujudnya masih sujud yang pertama, dia udah sujud yang kedua gitu. Imam masih sujud yang pertama, dia masuk yang ke anak imam Lah ternyata imam Allahu Akbar, imam pasti kan duduk. Terus saya udah sujud kedua, imam baru ternyata saya salah. Gimana itu? Ya udah tadi duduk baina sada antara sujud 2 dan sujud yang kedua itu tidak dianggap. Gitu. Nah, ulangi, dia imam sujud yang pertama, makmum sujud. Imam sujudnya lama. Disangkanya
imam udah duduk. Akhirnya dia berdiri. Ternyata waduh saya ketinggal, ternyata imam udah sujud yang disangkanya gitu tuh. Akhirnya dia sujud lagi. Pas dia posisinya bangun ternyata imam baru sujud yang pertama. Maka dia julus bena sajdatain, duduk di antara sujud dua. Yang imam itu posisinya lagi sujud yang pertama, itu tidak dianggap. Sujud yang keduanya pun tidak dianggap. Maka sewaktu imam berduduk bena sajdatain, dia ngikutin juga, dia ikut sujudnya kedua lagi. Berarti sujudnya berapa kali? 3 kali. Dan juga tidak disunahkan sujud sahwi. Sebab posisi kesalahan itu posisinya kedua. Jadi dia jadi makmum, mengikuti. Nasawa wadana rabbana nasadonan anasadul lam lanjut lebih pula. Lam yusab dulu baina sawalasannya bal yatabul imam bi ayyatin sama'ahu. Berarti pas duduk imam julus yang kedua, sedangkan dia udah sujud yang kedua. Yang kedua tetap dia duduk, lalu sujud lagi bersama imam. Sebab waktu dia julus dan sujud yang kedua itu tidak dianggap. Wayati bisa dari sania wala judul isyabili anu ada khutbah. Walau taraka al musalli asal akhirah min rakaat akhirah summa tadakkaru pada salam wayati dia wala judul. Ada seorang musalli, dia meninggalkan sujud akhir min rakaatil akhirah summa tadakkaru pada salami, lalu dia ingat meninggalkan sujud akhir sebelum salamnya. Fayati biya, maka dia mendatangi sujud yang terakhir tersebut wala tulis sahwi, dan dia tidak disunahkan sujud sahwi. Walau taraka salam fatadakkaru walau pada sifil lam yantakal amadi fa inna bi ngeri sujud. Ada seorang musolli yang memang kemungkinannya itu ya, ada orang musolli dia meninggalkan salam tahiyat, umpamanya tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatun. Habis itu langsung astagfirullahaladzim, nggak salam dulu gitu, nggak salam assalamualaikum, langsung wiridan. Al taroka assalam fatadakaro, pas wiridan subhanallah, aduh saya tadi belum walau badatul fasli. Umpamanya kalau belasan lam yang takir dan dia belum pindah dari tempat posisinya, ya udah dia pas saya itu belum salam, dia langsung assalamualaikum, enggak usah sujud lagi, tapi langsung wiridan lagi. Sambung enggak diulangin lagi wiridannya. Astagfirullahaladzim deh. Iya musolli, bukan mama musolli. Kalau taroka musolli asjatil akhirah berarti ya itu musolli umum. Kalau taroka assalam, musolli assalam. Dah. Lah ini sering kita itukan faedah, ada faedah. Ada kita madhab Syafi'i jadi makmum, imamnya madhab Hanafi. Baik itu madhab Hanafi kan tidak kunut, baik itu posisinya di sholat subuh atau bukan subuh gitu tuh, itu kita disunahkan sujud sahwi. Mau salam, imam salam, kita sujud. Kita madhab ini madhab Hanafi nih, madhab Hanafi. Ya kita boleh ngikutin jamaah. Tapi beres imam salam, kita sujud sahwi. Baik sholat subuh atau bukan sholat subuh. Kalau sholat subuh mah jelas dia itu tidak mensunahkan kunut. Imam Hanafi salam ya kita baru sujud sahwi. Lah umpamanya bukan sholat subuh, tetap kita sunah sujud sahwi. Sebab pada Hanafi itu tidak disunahkan baca salawat. Tidak sunahkan baca salawat itu. Makanya ya pasti. Lah kita kan disunahkan, dan itu salawat sunnah abad. Maka imam Hanafi sholat maghrib atau sholat asar tetap sah jamaah itu. Lah pas imamnya salam, lalu sebelum salam kita sunnah sujud sahwi. Kalau sholat alaihi fi sajadah li syawi fi madhabi wa bitakya yatawajjuh ala menurut apa kalimat wajah itu
itu ya tetap disunahkan sujud sahwi kalau kunut. Begitupun kita jadi makmum imamnya madhab Maliki. Nah, madhab Maliki ya juga seperti itu. Tapi kalau kita yakin tentang batalnya imam, malah kita tidak boleh. Contoh, madhab Hanafi itu kalau pegang kemaluan itu tidak batal. Pegang kemaluan itu tidak batal. Tahu madhab Hanafi habis jam wudhu pegang kemaluannya. Nah menurut kita kan batal. Lalu dia sholat jadi imam. Nah kita tidak boleh itu. Makmum sebab kita menganggap dia batal punya hadas. Punya hadas. Kalau kita tidak tahu boleh makmuman dan jamaahnya sah. Tapi ya seperti itu, kalau dia udah salam kita sujud sahwi. Atau apa madhab Hanafi, madhab Maliki, kalau madhab Maliki itu bersentuhan dengan perempuan atau suami istri, bersentuhan itu tidak batal bila mana tidak ada syahwat. Tapi kalau ada syahwat batal. Kalau madhab Hanafi ada syahwat, tidak ada syahwat tidak batal madhab Hanafi. Bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram, suami istri, baik ada syahwat atau tidak ada syahwat tidak batal. Nah kita tahu ini madhab Hanafi. Habis bersentuhan dengan perempuan atau istrinya, lalu dia jadi imam. Kita tidak boleh jadi makmum. Jadi imam sebab kita menekatkan dia tidak punya wudhu hadas. Tapi kalau kita tidak tahu boleh makmuman. Tapi tetap kalau dia udah salam kita sujud sahwi. Karena dalik. Nah kita mesti ingat dengan hal itu. Wahada mabniun, dan itu karena ada faedah al-ibrah bimadhabil makmum. Yang dipatokkan itu adalah madhabnya makmum. Tapi kalau beda dengan yang ibrah bimadhabil imam, artinya apa? Kalau madhab kita al-ibrah bimadhabil makmum. Beda ada madhab lain al-ibrah bimadhabil imam. Kalau bimadhabil makmum, kita makmuman sama orang madhab Maliki, dia habis menyentuh kemaluannya. Kalau al-ibrah bimadhabil makmum, bahwa kita tidak boleh ikut jadi makmum. Tapi kalau al-ibrah bimadhabil imam, ada madhab Hanafi habis menyentuh kemaluannya, kita boleh jadi makmum. Sebab menurut imam bahwa dia tidak membatalkan. Itu perbedaan antara al-ibrah bimadhabil makmum dengan al-ibrah bimadhabil imam. Jadi dalam hukum itu ada yang melihat tergantung madhab makmumnya. Kalau madhab makmumnya imam itu batal, ya tidak boleh makmuman. Ada yang mengatakan ulama yang al-ibrah itu bimadhabil imam. Kalau menurut imam itu tidak batal, walaupun kata makmum batal, ya boleh kita makmum. Sebab yang dilihat adalah madhabnya imam. Bisa dibedakan kan? Ya udah seperti itulah, nanti dihitungkan lah. Coba kalau di itu di kitab yang tebal-tebal ada bahasa-bahasa gitu. Perincian ada yang yang 10 jilid, yang sedikitnya 4 jilid, yang ada pembahasan gini. Jadi kalau ata amamum bihadil abad kafah dalik wala sujuda aleh. Jadi kalau yang ibrah bimadhabil imam, madhab Hanafi, dia tidak kunut, tidak ya udah, makmum itu tidak boleh sujud sahwi. Sebab menurut madhab dia kunut itu tidak sunnah. Maka kalau kita mengikuti al-ibrah bimadhabil imam, kita tidak boleh sujud sahwi. Tapi kalau kaidahnya yang kita pegang al-ibrah bimadhabil makmum, yang dilihat adalah madhabnya makmum, maka kita sunnah sujud sahwi. Nah, gitulah faedahnya lah. Hadirin rahimakumullah, pembahasan malam ini berarti tentang apa? Tentang pertama, hal-hal yang ditanggung oleh imam. Itu pun bila imamnya ahli dalam menanggung. Terus kasus apa? Orang yang dia tidak menyangka imamnya udah salam, lalu dia karena dia mampu berdiri lagi.
bagaimana sikapnya. Atau dia bukan masbuk, ternyata dia disangka imam udah salam, dia salam, ternyata imam belum salam. Dan terus yang keempat, dia sujud, makmum itu dia bangun, disangka imam udah sujud lagi, yang kedua akhirnya dia sujud lagi, ternyata kenyataannya imam masih sujud yang pertama. Itu bagaimana sikap makmum. Nah, juga seseorang yang meninggalkan salam, juga seseorang yang dia posisinya jadi makmum lupa meninggalkan sajdah al-awal. Juga tentang masalah seorang yang beda madhab sholat berjamaah. Maka Allah alam.